jiwa yang ada di dalam diri kita, jiwa kita, nafs kita kepada sesuatu. Kita kepengenin. Akhirnya salah. Akhirnya jadi dosa. Apakah diketahui atau tidak diketahui? Dosanya itu tuh kita udah tahu dosa, kita kerjain. Ada kalanya kita nggak tahu kalau itu dosa, kita kerjain, ternyata dosa. Salah. Ada kalanya dosa itu kita tahu itu dosa, kita kerjain juga. Ya, dosa tuh keinginan jiwa tuh. Ya. Ada kalanya kita nggak tahu bahwa itu dosa, tapi kita kerjain. Ternyata dosa. Oh, nggak tahu kita kalau itu dosa. Begitu kan? Ya. Nah, itu dorongan dari dalam diri kita, jiwa kita, ya, tumbuhnya itu maksiat, salahnya kita, melawannya kita sama Allah dari arah syahwat, keinginan jiwa kita kepada sesuatu, akhirnya salah, maka fa innahu yurja ghufranuha. Ada harapan buat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada harapan, gak usah berputus harapan, gak usah takut. Yang penting kita mau minta ampun gak sama Allah, mau ngakuin gak kesalahan kita, mau beristighfar gak, mau nyesel gak, dan mau kembali apa tidak ke jalan Allah Ta'ala, dari tidak baik menjadi baik. Tuh, kalau yang tumbuhnya maksiat itu dari keinginan jiwa kita sehingga salah, ada harapan yurja ghufranuha, ada harapan buat diampuni oleh Allah. Ya, ada harapan. Namun kullu maksiatin nasa'at an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Apabila maksiat, kesalahan, dosa kita kerjakan jadi dosa, tumbuhnya, munculnya maksiatnya itu adalah dari kibir. Apa kibir? Nah, ini berhati-hati nih. Ya. Kesalahan dari kesombongan, keangkuhan kita itu jadi salah. Jadi kita bermaksiat melawan Allah karena sebab kesombongan, maka la yurja ghufranuha, enggak ada harapan buat diampunin. Seperti halnya li anna maksiata iblis kana usuluha minal kibir. Asalnya iblis itu bermaksiat kepada Allah, menentang Allah, melawan Allah dari sebab kesombongannya iblis. Namun lihat lagi, li anna dzallata sayyidina Adam alaihi salam kana usuluha minasyahwati. Nabi Adam alaihi salam salah, ya, menentang Allah walaupun tidak langsung. Munculnya kesalahannya Nabi Adam asal muasalnya dari gak bisa mengendalikan syahwat, keinginan, jadi salah. Paham ya? Udah nih, ya. Salahnya kita, dosanya kita dari keinginan-keinginan dorongan nafsu kita sehingga terjadi dosa, ada harapan buat diampunin. Tapi kalau dosanya, maksiatnya yang muncul dari sifat sombong, ya,
maka nggak ada harapan buat diampunin. Seperti halnya maksiat iblis. Ya, iblis nggak minta ampun karena iblis nggak merasa salah. Karena iblis sombong. Tatkala Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat waktu Nabi Adam diciptakan untuk sujud kepada iblis. Sujudnya bukan sujud menyembah, akan tetapi hormat. Ya, karena Allah yang perintah. Fa iz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Gitu enggak ayatnya? Tatkala Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, maka malaikat seluruhnya sujud, hormat karena diperintah oleh Allah. Illa iblis, kecuali iblis yang enggak mau sujud, yang enggak mau hormat. Allah bertanya kepada iblis. Ya, padahal Allah Maha mengetahui. Allah bertanya kepada iblis. Tujuannya untuk apa? Pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Soalnya ada yang bertanya, Ustadz, Allah kan Maha mengetahui, kok pakai nanya sama iblis? Gitu. Jadi seolah-olah Allah nggak tahu. Apa pertanyaan Allah kepada iblis? Ini pelajaran buat kita, bukan berarti Allah tidak mengetahui. Allah mengetahui apapun ciptaannya. Ya. Di alam semesta ini Allah tahu karena Allah yang menciptakannya. Allah Maha mengetahui. Allah bertanya kepada iblis. Kalau iblis dipanggilnya apa? Iblis dipanggilnya apa? Iblis gitu kali ya. Ya. Ma mana'aka antas juda idza amartuka. Apa yang menyebabkan kau tidak mau sujud kepada Adam? Padahal aku, Tuhanmu yang memerintahkannya. Jawaban iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu jawaban iblis. Jawabannya jawaban sombong. Jawabannya jawaban angkuh. Ngapain? Ya Allah, sujud, hormat sama Adam. Aku ini lebih baik, lebih bagus daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Itu jawaban sombong tuh. Ya, jawaban sombong. Ingat, sifat sombong ada di diri kita manusia. Gak bisa dihilangin, harus dilawan dengan sifat tawadu. Orang yang alim, ilmunya banyak, kadang sombong sama ilmunya. Merasa ilmunya banyak, yang lain dikecilin. Karena dia alim, ya gayanya aja, wah udah kayak gimana gayanya, ya. Orang alim sombong dengan kealimannya, ada yang begitu. Orang kaya sombong sama kekayaannya, ya, begitu nggak? Merasa dirinya kaya, harta banyak, sombong. Padahal tuh harta mati kagak dibawa. Ya, menyombongkan diri dia karena kekayaannya. Orang yang punya pangkat, jabatan tinggi, sombong dengan pangkat dan jabatannya. Wah, merasa punya pangkat. Wah, jalannya juga beda. Ya. Pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi. Di perusahaan
Atau dia punya perusahaan, ya mempunyai jabatan di kantornya. Ya. Lihat tuh sifat sombong ada nggak sama kita? Ada nggak sama manusia? Ada. Bahkan jadi komandan ansip aja sombong. Jadi komandan ansip, jabatannya komandan ansip, sombong, jalannya gayanya beda. Ya. Punya pangkat dan jabatan, sombong dengan pangkat dan jabatannya. Yang cakep wajahnya sombong sama kecakapannya. Ya, bahkan ini paling banyak nih. Udah miskin, jelek, sombong juga. Ini paling banyak nih. Ya. Yang paling banyak. Kenapa? Karena memang sifat itu ada sama manusia. Jangan dong terus-terusan muncul. Lawan dengan sifat rendah hati, tawadu. Ya, rendah hati itu tawadu, bukannya minder. Kalau minder tuh rendah diri. Ya, rendah hati. Jangan tinggi hati. Ya. Kenapa kalau orang sombong ini tidak mau mengakui kesalahan? Jelas, karena itu sifatnya iblis. Moyangnya setan. Ya, generasinya tuh keturunannya dari iblis adalah setan. Mengganggu terus. Mengganggu manusia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini jelas. Iblis punya sifat demikian. Makanya iblis gak mengakui kesalahannya. Sama seperti kita. Walaupun kita salah, dibilang salah sama teman kita, gak mau kita dibilang salah, bela diri. Enggak, tapi kan begini. Padahal salah. Dinilai oleh orang yang banyak, salah. Tetap aja dia nggak mau mengakui kesalahannya. Itu sifat setan yang ada di dalam diri kita. Ya, hati-hati dengan sifat ini. Makanya iblis tidak mau untuk minta ampun sama Allah atas maksiatnya yang dari sombong. Nggak ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Dilaknat iya. Namun lihat Nabi Adam, tatkala berbuat salah, ya. Nabi Adam nggak langsung berbuat salahnya, ya nggak langsung. Kalau Nabi Adam itu maksum, terhindar daripada maksiat, makanya jadi nabi. Ya, nabi-nabi itu maksum, nggak ada kesalahannya, ya nggak bermaksiat kepada Allah langsung nggak. Jadi ada ceritanya. Kok kenapa Nabi Adam jadi akhirnya diturunkan dari sorga ke muka bumi? Itu kepengennya Allah, keinginan Allah. Nabi Adam dilarang oleh Allah. Larangannya bagaimana? Wala taqraba hadhihi syajarah. Itu Allah berfirman kepada Nabi Adam, jangan kalian dekati pohon ini. Bukan kepada Hawa, istrinya Nabi Adam. Ya, kepada Nabi Adam. Tapi nyatanya kok Nabi Adam makan buahnya. Padahal dilarang oleh Allah. Kok Nabi Adam melanggar? Nah ini mesti kita tahu jalannya. Supaya kita tidak menyangka Nabi Adam bermaksiat langsung kepada Allah. Nabi Adam patuh karena seorang Nabi maksum. Terhindar dari kesalahan. Terhindar dari maksiat. Bagaimana jalan ceritanya? Kan adanya di sorga nih, Nindi. Ya, Walid, sorga adem nggak? Adem ya. Nabi Adam lagi tidur-tiduran nih, kali nih, ya. Nabi Adam enak lagi santai-santai. Bangun ngeliat istrinya lagi makan buah. Nabi Adam ikut makan tuh, keinginan ikut makan, ada keinginan. Ya, ada syahwat tuh. Syahwat bukan hanya seksual. Syahwat itu adalah ya gejolak jiwa kita. Keinginan, dorongan jiwa yang ada di diri kita. Itu syahwat namanya. Kalau udah dikerjain,
jadi nafs namanya. Ya. Ada hawa, nafsu. Tuh. Ada hawa, ada nafsu. Padahal hawa sendiri, nafsu sendiri. Itu nanti ada pembicaraan. Akhirnya Nabi Adam ikut makan. Setelah Nabi Adam makan, maka terbukalah auratnya. Pertanyaannya, pakaiannya Nabi Adam apaan ya? Kan tukang jahit belum ada. Yang bikin bahan belum ada. Apa tuh pakaiannya Nabi Adam? Ulama berpendapat pakaiannya Nabi Adam adalah kuku. Nah ini pakaian yang dapat menutupi kulitnya Nabi Adam itu kuku. Jadi diselimuti dengan kuku aurat-auratnya Nabi Adam dan Hawa. Ya. Nah tatkala katakan bermaksiat kepada Allah walaupun tidak langsung, melanggar pohon tidak boleh didekati, buahnya malahan dimakan. Berarti dekat banget dengan pohon kan begitu. Ya, dimakan berarti melanggar kan? Terbuka itu auratnya. Ya. Kemudian ditutupin dengan daun-daun yang berada di sorga. Daun-daun yang berada di sorga ditutupin. Ya, itu Nabi Adam dan istrinya Sayyidatuna Hawa. Malu. Padahal cuma berdua. Belum ada yang lain. Malu itu sifat dasar daripada manusia, punya malu. Enggak seperti sekarang nih. Udah enggak ada malunya lagi, urat malunya udah pada putus. Ya, orang perempuan keluar ngablak. Tahu nggak ngablak? Udah kagak pakai BH. Dia punya baju tipis banget. Kesian kenapa sama Ustadz? Nggak diliatin gimana? Kelihatan. Diliatin. Kitanya jadi malu. Karena orang perempuan sekarang nggak tahu malu. Banyak yang nggak tahu malu. Auratnya dibuka-buka. Belum jadi suami istri. Ya, udah papa, mama, diaduk-aduk aja tuh anak orang. Udah pada bonyok. Dikawinin kagak. Banyak gak begitu? Nah, ini pelajaran buat kita lihat. Nabi Adam dan Hawa berdua di sorga malu. Ditutupin semua gatat fi waraqatil jannah. Kemudian ditutupkan ya dengan daun-daun yang berada di sorga. Ditutupin malu padahal cuma berdua. Itu sifat dasar manusia harus punya malu. Ya. Itu sifat daripada Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nabi itu mempunyai sifat sangat pemalu. Ya, sangat pemalu itu Nabi. Kal arusyaini. Ya, bagaikan pengantin baru. Pengantin baru zaman dulu. Kalau pengantin baru zaman sekarang sudah nggak malu-malu lagi. Ya, udah diaduk-aduk. Udah nggak ada malunya lagi. Pengantin baru sekarang, pengantin baru dulu, ya. Malu-malu pengantin baru. Kenapa? Memang nggak pernah pacaran. Kenal sama orang tuanya, udah nikah, halal, jadi pengantin baru kan. Malam pertama malu-malu, dua-duanya. Yang laki malu, yang perempuan malu. Kalau sekarang kan, pengantin baru, ya udah nggak ada malunya lagi. Begitu nggak? Itu Nabi punya sifat sangat pemalu. Syadidal haya wat tawadu. Dan rendah hati. Padahal Nabi pemimpin dunia dan akhirat. Padahal Nabi pemimpin bangsa Arab dan bukan Arab. Ya. Itu rendah hati, gak sombong. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Anna sayyidul arabi wal agam wala fakhar. Aku ini adalah pemimpinnya bangsa Arab dan bukan bangsa Arab, yaitu ajam. Wala fakhar, aku enggak menyombongkan diri ya sebagai pemimpin. Kalau kita jadi RT aja sombong banget. Ya. Itu Nabi punya sifat seperti itu. Yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi senang sama orang-orang miskin. Enggak benci sama orang miskin. Orang fakir, orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum. Duduk bersama mereka. Kan kalau orang miskin kan perasaannya peka banget ya. Dikit-dikit kesinggung. Ya, itu Nabi enggak mau. Makanya dideketin duduk sama orang-orang miskin. Ya, itu sifat daripada Nabi. Kalau kita kan alergi bergaul sama orang miskin, bener gak? Ya, merasa sombong, merasa kaya, ya nggak mau bergaul sama orang miskin. Ya. Ntar kalau yang kayak begitu mati suruh jalan sendiri. Nabi Adam katakan salah, diturunkan oleh Allah ya ke muka bumi sehingga ada kita. Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk datang ke Mekah. Bertemu sama istrinya Hawa. Nabi Adam diturunkan di India, Pakistan, ya itu yang masyhur riwayatnya. Istrinya Sayyidatuna Hawa itu diturunkan di Jeddah. Makanya namanya jadi Jeddah. Kita bilang sekarang Jeddah. Ya, kita bilang sekarang Jeddah. Artinya Jeddah adalah wanita yang paling tua. Jadi kalau orang-orang Arab bilang ya, jaddati itu nenek saya gitu, nenek. Jadi perempuan yang tua itu dibilangnya ya Jeddah. Ya, Jeddah. Sampai sekarang jadi namanya Jeddah. Bertemu di Arafah, tempat orang-orang wukuf haji. Bertemu di Arafah, di atas bukit, yaitu Jabal Rahmah, itu ada tugu. Disitulah bertemunya Nabi Adam dan Hawa bermunajat kepada Allah menghadap kiblat, yaitu menghadap Ka'bah. Ka'bah udah ada dari zaman Nabi Adam. Ya, udah ada dari zaman Nabi Adam itu Ka'bah. Yang tempat tawaf, memutari Ka'bah, ibadahnya caranya berputar. Itu perintah. Sa'i ibadahnya caranya bulak-balik. Ya, 7 kali. Memang itu perintah. Cara beribadah. Salat caranya ibadah, ada diri, ada baca Fatihah, ada ruku, ada i'tidal, itu caranya salat. Memang begitu perintahnya untuk mengerjakan salat. Puasa enggak makan-makan. Dari mulai masuk waktu subuh, sebelum subuh imsak kita sudah berhati-hati sampai matahari tenggelam, yaitu waktu maghrib baru boleh makan. Emang caranya puasa nggak boleh makan, gitu ya. Itu ibadah dilakukan berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasul. Nggak ada agama-agama yang lain yang dapat menjalankan ibadahnya itu dari kitab sucinya dan nabinya. Cari mau agama apapun yang ada di muka bumi selain Islam, nggak ada ibadahnya caranya begini, ya. Dari mana tuh ajarannya? Dari mana ajarannya? Dari kitab sucinya dicari nggak ketemu. Dari nabinya, ya, adakah peninggalan perkataan nabi, ajaran nabinya? Nggak ketemu juga. Oh, ya kalau kita enak orang Islam, ya di Al-Qur'annya ada. Hadis nabinya, sunnahnya ada, sahabat-sahabat pun mengikuti sampai kepada kita. Udah, ente jangan ganti agama lain, Islam sampai mati, ya. Udah yang paling benar. Inna dinna indallahil Islam. Nabi Adam bermunajat sama Allah, berdoa, menyesali perbuatannya, melanggar. Apa doanya? Doanya apa?
Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami sendiri, menyakiti diri sendiri. Kenapa menyakiti? Ya, suatu saat perbuatan kita yang melanggar, belum minta ampun sama Allah, belum diampunin sama Allah, belum ada penutupnya. Amal-amal soleh yang menjadikan ampunan. Ya, perbuatan baik dapat menutupi perbuatan tidak baik. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik dapat menghapus perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita berbuat yang nggak baik, jangan diem aja, ganti. Mata kita berbuat nggak baik jadi dosa, ganti yang jadi pahala. Kaki kita jalan-jalan menuju ke tempat yang dosa, jadi dosa buat kita bakalan disiksa, ya ganti kaki kita menuju tempat-tempat yang dapat pahala. Tangan kita juga begitu, kuping kita juga begitu, kata-kata kita, lisan kita pun demikian, ganti. Ya, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik dapat menutupi perbuatan yang enggak baik. Kalau enggak ada, siksa. Nanti di akhirat pertanggungjawaban, belum minta ampun, belum diampunin oleh Allah, tidak ada yang dapat menyebabkan menutupi dosa-dosanya, maka itulah namanya kita menzolimi, menyakiti diri kita sendiri. Jadi kalau nanti kita disiksa sama Allah, bukan Allah yang kejem, kita yang nyakitin diri kita, gitu pertanggungjawabannya. Ya, karena udah diutus utusan Allah, maka jangan menyalahkan Allah. Itu namanya menzolimi, menyakiti diri sendiri. Makanya Nabi Adam minta ampun. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami sendiri, menyakiti diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunna minal khasirin, niscaya kami adalah golongan hamba-Mu yang rugi. Minta ampun gak Nabi Adam? Minta ampun, diampunin Nabi Adam. Karena Nabi Adam diperintahnya untuk datang ke Mekah. Kata Nabi Adam, qabulu taubati bimakkata wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli makanin yatubuna ilallah fayaqbaluna taubatuhum. Enak umat Nabi Muhammad. Tuh. Nabi Adam udah kenal Nabi Muhammad, udah kenal umatnya. Ya, karena Allah yang memberitahu. Ya, Nabi Adam tahu bagaimana itu Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad, bakalan terakhir, diutusnya oleh Allah. Lalu kenal umat-umatnya, punya ciri-ciri, ada ciri daripada umat Nabi Muhammad. Ya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka, bukan di jidat, di wajah mereka ada terdapat ya bekas sujudnya. Berarti umat Nabi Muhammad sholat. Oh ya, caranya sholat. Nabi Adam juga sholat. Ya, Nabi Adam sholat, yang pertama kali sholat subuh itu Nabi Adam, sholat di pagi hari. Ya, yang pertama kali sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam? Enak umat Nabi Muhammad, dimanapun berbuat salah, berbuat dosa, di tempat itu dia istighfar, dia tobat, kembali ke jalan Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Kalau aku berbuat dosa, kalau tidak ke Mekah, maka tidak diampuni oleh Allah. Jadi Nabi Adam makanya ke Mekah, baru diampunin. Di sanalah minta ampunnya Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa, ya berdoa. Itu asalnya doa, menunjukkan Tuhannya satu. Kita kan baca lagi itu doa, ya kan, ada lagi di Al-Quran. Ini menunjukkan Tuhannya satu.
ajaran dari nabi ke nabi, nabi ke nabi nyambung sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada kita. Itu agama yang benar. Agama yang benar itu. Ya. Nabi-nabi semuanya adalah hamba Allah, utusan Allah, Rasul Allah, Nabi Allah. Ya. Tentu ajarannya dari Allah. Ini menunjukkan Allahnya, Tuhannya satu. Makanya ada lagi sama kita umat Nabi Muhammad di Al-Quran. Ya. Itu doa Rabbana zolamna anfusana. Ya, ini banyak banget cerita tentang kisah-kisah ya nyambungnya antara nabi ke nabi sampai kepada kita. Ini biar mantap keimanan kita, keislaman kita. Ya, jangan jadi Islam yang goyang, nggak mantap keimanan kita. Ya. Nah, akhirnya Nabi Adam diampunin. Nah, umat Nabi Muhammad dimanapun berbuat salah, di situ dia minta ampun, tobat, Allah ampunin. Nggak kudu ke Mekah, nggak harus ke Mekah. Ya, coba dosa kita banyak, salah kita banyak sama Allah. Kalau kagak ke Mekah, nggak diampunin dosa kita umat Nabi Muhammad. Duit kagak. Kira-kira gimana tuh? Berenang, ini kan jalan kaki dah. Iya kan? Nah, inilah beruntungnya umat Nabi Muhammad. Bagi yang belum dimampukan oleh Allah, nggak usah kecewa. Nanti bakalan ke Mekah. Kalaupun enggak kehendak Allah sampai meninggal dunia, ya udah, itu memang kehendak Allah. Ya. Nah, jadi pelajaran di sini, jangan salah kita, dosa kita munculnya dari sombong. Seperti iblis, nggak mau minta ampun, seperti Nabi Adam kita. Ya, karena kita manusia dihormat, dimuliakan oleh Allah. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh telah dimuliakan manusia. Maka kita akuin dosa kita. Kita banyak dosa. Ya, ada harapan buat diampunin. Kalau bukan dari sifat sombong. Paham ya? Jangan melakukan kesombongan. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, status sosial kita, miskin ataupun kaya, jangan sombong. Apa yang mau kita sombongin? Apa yang mau kita sombongin? Kita mau nyombongin apa kira-kira? Ya, orang di tubuh kita ini kantong kotoran kok. Kita gosok-gosok kulit kita, yang keluar kotorannya apa tuh namanya? Daki. Ya. Bangun tidur, mata kita keluar kotoran dari mata. Namanya apa? Belek. Ya kan? Kita garuk-garuk kepala kita, rambut kita jarang dicuci. Ada apa tuh namanya? Ketombe. Ya. Gigi kita ada kotorannya enggak? Namanya apa? Jigong. Tuh. Yang kita makan bersih, keluarnya kotoran juga. Yang kita minum baik, bagus. Ya kan? Keluarnya najis juga kotoran. Itulah manusia, apa yang kita mau sombongin? Toh kembali kepada Allah, jadi makanan santapan binatang tanah. Ya, jangan sombong. Jangan kayak iblis. Ya, belajar tawadu, rendah hati. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, status sosial kita kaya ataupun miskin, ya, itu tetap kita rendah hati. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia toh akan kembali lagi kepada Allah karena seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Jadi jangan merasa diri yang paling hebat, jangan merasa diri yang paling benar dan lain-lainnya, siapapun kita, ya, jangan seperti itu. Karena sifat sombong adalah sifatnya iblis, nggak akan mengakui kesalahan dan nggak akan tobat, nggak akan minta maaf sama Allah, nggak akan minta ampun sama Allah. Itu iblis. Tapi kalau Nabi Adam, kita keturunan Nabi Adam, ya seperti Nabi Adam, ya, salah, dosa, mohon ampun sama Allah. Begitu juga kita, tatkala kita terkena dosa, disengaja ataupun tidak, banyaklah beristighfar. Mohon ampun dan banyak tobat, kembali ke jalan Allah. Dari nggak beres supaya beres.
Dari nggak sholat supaya sholat, dari nggak ngaji supaya ngaji, dari nggak berbuat baik. Itu namanya tobat. Ar-ruju, ya, min amrin mazmumin ila amrin mahmudin. Orang yang tobat adalah orang yang kembali dari hal-hal yang tercela menurut pandangan agama ke hal yang terpuji menurut pandangan agama. Itu orangnya orang yang tobat. Kalau istighfar, ya mohon ampun kita atas kesalahan kita kepada Allah. Jangan hanya istighfar, tapi harus berbuat. Ya harus berbuat. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya pada malam hari ini. Ya nggak bisa diterusin karena udah waktunya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna ladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al likutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qaulan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa adkhil atqiya ulaman ahdabil khair wa nufa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'na rabbi ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rasulul manun wa ghfir istur anta akrama man satar. Sallallahu taksyal mustafa manilal haqidana wal wafa bi kitabin bihilina syifa wa ala ali kirami suraba wa ala sabil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimma isara biridak wa la tu'alina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.